المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ummahat dan akhwat, azallahu wa iyyakum. Para ummahat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Baiti Jannati. Untuk hari ini kita akan lanjutkan kembali hadis Umdatul Mar'ah, yaitu ada 100 hadis yang berbicara tentang kaum wanita. Hari ini kita akan bahas hadis yang ke-75 yang kita beri judul apa, Bu? Kedapatan berzina. Orang Medan bilang kepergok atau apa lagi? Gopal. Ketahuan dan seterusnya. Intinya seorang yang ketahuan berzina atau kedapatan berzina. Ingat, di sini bukan maksud bukan makna selingkuh. Karena kalau selingkuh itu bisa saja seorang laki-laki yang sudah punya istri, dia jalan bareng berdua dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, mungkin ini sudah dikatakan selingkuh. Bahkan kalaupun si laki-laki tersebut sudah menikahi wanita tersebut dengan siri, maka tetap dikatakan selingkuh. Demikian. Atau bahasa yang paling kerennya, yang paling sensitif, yaitu apa, Bu? Pelakor. Pelakor itu apa kepanjangannya, Bu? Pengambil, perebut. Perebut laki orang, pakai laki. Bahasanya pakai laki. Perebut laki orang. Padahal kalau direbut, kalau satu sudah merebut, berarti yang satu nggak dapat. Kan gitu bisa, Bu, ya. Kalau ada bola satu, si A dengan si B berebut bola. Karena kalau bolanya dua, nggak berebut namanya. Ya, berebut bola. Didapati ya oleh si B misalnya. Berarti si A nggak dapat bola. Berarti kalau seorang wanita dikatakan pelakor, dia dapat suaminya, sementara yang istrinya yang lain tidak dapat. Itu dia, ikhwah. Berarti kalau dia jalan bareng, di mana? Termasuk pelakor juga nggak disebut dalam kategori pelakor. Dia jalan bareng. Yang pertama disayang, yang kedua juga sama-sama disayang. Jadi bukan pelakor lagi, kongsi suami orang. Ikhwah azallah wa iyyakum. Jadi di sini kita beri judul yang lebih jelas. Yang dimaksud di sini adalah zina. Ya. Yang dikatakan zina di sini bukan zina yang majazi, tapi zina hakiki. Karena Rasul pernah mengatakan setiap orang itu pasti memiliki dosa zina.
Zina mata dengan melihat, zina telinga dengan cara mendengar, zina kaki dengan cara melangkah ke tempat maksiat, dan zina tangan dengan cara menyentuh. Itu dikatakan zina. Wal qalbu yusaddaq, hati, wal qalbu yatamanna, hati yang berangan-angan, wal farju yusaddaq, adapun kemaluan yang mempercayainya, yang melakukannya. Kalau sudah perzinahan tersebut terkait dengan kemaluan, berarti itulah yang kita bahas sekarang. Ya, bukan zina mata, zina hati, bukan. Tapi zina yaitu seorang laki dan perempuan yang melakukan hubungan intim tidak dalam ikatan akad pernikahan yang sah. Itu yang dikatakan zina. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di sini kedapatan berzina. Apa yang akan dibicarakan masalah kedapatan berzina di sini? Hadisnya dari Sahal bin Sa'ad. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Umairon ata Asim bin Adi. Bahwasanya Umair mendatangi Asim bin Adi. Wa kana Sayyida Bani Ajlan. Asim bin Adi ini adalah pemimpin Bani Ajlan. Faqala. Lantas Umair berkata, kaifa taquluna fi rajulin wajada ma imratihi rajulan? Bagaimana pendapat kalian kalau seorang suami memergoki istrinya bersama laki-laki lain? Memang lebih enak memergoki ya, Bu. Ya, memergoki. Tapi nggak tahu itu bahasa Indonesia yang sudah baku atau tidak. Pergo, kepergo. Kamu ketahuan. Kira-kira. Ya, kepergo. Seorang istri seorang suami memergoki istrinya bersama laki-laki lain. Ayaktuluhu fayaktulunah. Kalau dia bunuh tuh laki-laki, maka orang-orang akan membunuhnya. Artinya, si suami ketika memergoki si istri bersama laki-laki lain. Maksudnya memergoki di sini, kan di sini dikatakan bersama laki-laki lain. Gak disebutkan berzina. Ya, bersama laki-laki lain. Mungkin ngopi bareng, atau outbound bareng, atau hileng bareng, demikian. Tapi barengnya cuma berdua. Ya, atau mungkin istrinya berstatus sebagai sugar baby misalnya, ya, misalnya demikian. Jadi itu bagaimana? Memergoki. Yang dikatakan memergoki di sini bukan sekedar jalan bareng, bukan sekedar minum bareng, bukan. Karena di sini ayat tuluhu, apakah boleh dibunuh? Nah itu dia. Berarti ini kaitannya kalimat memergoki istrinya bersama laki lain artinya berzina. Itu makna daripada ma'a rojulan. Kaifa taquluna fi rajulin wajada ma'imratihi rajulan? Bagaimana pendapat kalian jika seorang laki-laki, seorang suami memergoki istrinya bersama laki-laki lain yang sedang berzina? Mereka berdua sedang berzina. Ayaktuluhu, ayaktuluna. Bolehkah dia membunuh si laki-laki tersebut? Siapa yang membunuh yang dimaksud, Bu? Si suami. Bolehkah si suami membunuh tuh laki-laki? Kalau laki-laki apa, Bu, namanya, Bu? Kalau perempuan pelakor, kalau laki-laki apa? Hah? Pemino? Apa ada istilahnya nggak, Bu? Ah, ada. Apa? Pemino. Pebinor. Oh, ada juga. Oh, nggak sampai ke saya infonya ini. Pebinor. Iya, iya, iya. Pebinor berarti oh pakai bini ya. Bahasanya pun Masya Allah. Betul-betul bahasa sentimen. Baik, ikhwah. Jadi boleh nggak si suami ini membunuh tuh laki-laki? Masalahnya kalau dia bunuh, pasti orang-orang akan membunuhnya. Artinya kan kalau si suami membunuh si laki-laki ini, berarti kan dia telah melakukan sebuah kejahatan, yaitu pembunuhan. Maka otomatis orang-orang akan membunuhnya, maksudnya
orang akan menegakkan hukum kisos. Demikian. Orang akan menegakkan hukum kisos. Karena an-nafsu bin nafsi. Seorang yang membunuh, maka dia akan dibunuh. Karena si suami ini memergoki istrinya bersama laki-laki lain. Kalau si suami ini membunuh si laki-laki itu, nanti dia kena bunuh. Artinya kan ini suatu dilema bagi si suami. Bahkan boleh jadi bukan hanya si laki-laki yang dibunuhnya. Siapa yang dibunuh, Ibu? Hah? Istrinya juga akan dibunuh. Dibunuh sekalian dua-dua. Karena bagaimanapun seorang laki-laki itu pasti dia punya yang namanya cemburu, giroh yang kuat. Kalaupun ada laki-laki yang nah pede dengan abang ini, biasalah bang, lanjut. Itu berarti suaminya nggak punya otak. Bentar ya kok lanjut? Nggak ada sifat apa namanya dayusnya. Kalaupun dia bunuh, itu suatu hal yang wajar. Tapi kan ada hukum. Nggak bisa kita sembarangan membunuh orang. Demikian ikhwah. Ya. Tapi kalau lanjut deh, udah berapa trip nih? Oh itu berarti memang sudah miring itu. Ya, bukan perlu diruqyah lagi itu, dibawa ke bedah saraf, dibuka ini tempurungnya. Dibiarkan terbuka terus. Karena memang nggak masuk akal kalau ada sang suami seperti itu. Demikian ikhwah. Selanjutnya, am kaifa yasna? Terus gimana? Dia bagaimanapun marah. Kedapatan seorang laki-laki bersama istrinya. Kalau dia bunuh ini laki-laki, maka akan tergak hukum kisos, dia akan dibunuh. Terus dia mau ngapain jadinya? Dia tengok-tengok gini aja. Hanya tercengang. Hah? Hah? Hanya begitu saja. Jadi gimana? Apa yang harus dia lakukan? Bingung kan? Salli Rasulullah SAW andalik. Tolong tanyakan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Ini dikatakan Uwaimir kepada 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 Asim. Uwaimir berkata kepada Asim, tolonglah tanyakan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Terkadang kan ada orang-orang dia segan menanya langsung, ya segan bertanya langsung. Jadi dia punya juru bicara. Ali bin Abi Thalib juga pernah seperti itu, ikhwah. Apa kata beliau? Kuntu rojulan madda'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani benatihi li. Aku rojulan madda, seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Dan aku malu bertanya hal ini kepada mertuaku Rasulullah. Dikarenakan dia adalah mertuaku. Malu. Fa'amartul Mikdad. Maka aku perintahkan Mikdad di ayat alahu supaya dia bertanya kepada Rasulullah. Jadi boleh. Ya. Terkadang kan Bu, kita minta tolong melalui orang tertentu. Mungkin yang aksesnya lebih mudah. Lebih mendapat tanggapan. Kalau kita yang langsung bertanya mungkin tidak diangkat-angkat. Chattingan tidak dibalas. WA diabaikan. Sakit hatiku dengan ustadz itu katanya. Demikian. Ya, maka supaya jalannya lebih simpel, maka dicarilah orang-orang yang sering mendapat tanggapan. Demikian. Demikian juga yang dilakukan oleh Uwaimir ini. Ya, dia melalui Asim. Dia minta pada Asim bin Adi untuk mempertanyakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ata Asimun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Asim pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala dan berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Lantas dia pun menceritakan tentang masalah yang sedang dihadapi atau sebuah pertanyaan. Fakariha Rasulullah SAW al-masail. Lantas, tapi Nabi SAW tak suka dengan pertanyaan ini. Rasulullah tak suka dengan pertanyaan ini. Karena ikhwah, pertanyaan ini, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu kalau ada seorang suami memergoki istrinya bersama laki-laki lain? Ini seandainya. Rasulullah kurang berminat menjawab yang seperti ini, kalimat seandainya. Ya, bagaimana pendapat Anda? Berarti kan sesuatu yang kemungkinan belum terjadi. Fakariha
Rasulullah SAW al-masail. Nabi SAW pun tak begitu menyukai pertanyaan ini. Fasa'alahu Waimir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya Uwaimir bertanya langsung kepada beliau. Jadi Asim bin Adi bertanya, tidak ada tanggapan, Rasul tidak suka dengan pertanyaan ini. Lantas Uwaimir pun akhirnya bertanya langsung kepada beliau. Kemudian Fakal Sahal mengatakan, Inna Rasulullah SAW kariha al-masail fa'abaha. Dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak suka dengan pertanyaan ini dan menyatakan ini pertanyaan yang tabu. Pertanyaan yang tabu. Faqala Uwaimir. Berkata Uwaimir, Wallahi la antahi hatta as'ala Rasulullah SAW an dhalik. Demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai aku bertanya terus kepada Nabi SAW tentang masalah itu. Nampaknya Uwaimir ini sangat serius. Ya, sepertinya ini masalah bukan seandainya, tapi sudah terjadi. Hanya Uwaimir tidak menceritakan kalau kasus itu kasus dia. Terkadang kan Ibu, ada seorang bertanya, Ustadz, pertanyaan, kalau suami begini-begini, tapi kan suaminya begini. Dia detail sekali menceritakan. Sehingga Pak Ustadz bisa menjawab, itu kasus ibu kan? Maksudnya, maksudnya dia berusaha menyembunyikan kasus itu, bukan kasus dia. Tapi karena detailnya, akhirnya menangislah awak Ustadz. Berarti kasusnya kasus ibu. Demikian. Makanya ibu kalau mau bertanya satu kasus ibu di depan orang ramai, coba susun dulu bahasanya supaya nggak ketahuan kalau kasus itu kasus ibu. Pandai-pandai. Demikian. Apalagi Ustadz ini ada kasus nangis. Belum bertanya. Berarti kasus dia. Ya. Jadi ibu tahan emosi. Tahan emosi supaya orang tidak tahu kalau masalah itu masalah ibu. Ya. Tahan emosi. Demikian. Dan biasanya nggak bisa mengendalikan emosi itu ketika seorang ibu bertanya tentang masalah dia. Itu dia. Ya. Baik. Tapi di sini Uwaimir tidak tahu Asim pun nggak tahu kalau ini masalah Uwaimir sendiri. Ya. Tapi dia serius meminta mengajukan pertanyaan ini. Kemudian lantas Uwaimir pun bertanya, faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, rajulun wajada imraatihi rajulan ayaktuluhu fayaktuluna am kaifa yasna? Ya Rasulullah, seorang laki-laki, seorang suami memergoki istrinya bersama laki-laki lain. Kalau dia bunuh tuh laki-laki, maka orang-orang akan membunuhnya. Artinya akan ditegakkan pada dia hukum kisos. Terus apa yang harus dia lakukan? Apakah dia diam-diam saja? Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, maka turunlah faqad anzalallahu al-Qur'an fika wa fi sahibatik. Sungguh Allah telah menurunkan ayat tentang masalah ini, ayat tentang masalahmu dengan istrimu. Berarti ini betul-betul masalah Uwaimir. Demikian. Dan Rasulullah katakan, ya sepertinya Uwaimir mulai mengatakan, ini masalahku ya Rasulullah. Begitu. Dan itu sudah terjadi. Namun Rasulullah tidak berani langsung menjawab. Hingga turun ayat. Kata Rasulullah setelah turun ayat, Qad anzalallahu Qur'ana fika wa fi sahibatik. Sungguh Allah telah menurunkan ayat tentang masalahmu dan istrimu. Itu bisa ibu-ibu lihat di surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Surat An-Nur Surat An-Nur 6 sampai 9. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada
dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, sementara dia tak punya saksi. Tadi kan yang memergoki hanya Uwaimir, hanya dia sendiri. Dia tidak punya saksi, ya, tidak punya saksi. Sementara untuk menghukum seorang yang dituduh melacur dan ditegakkan hukum harus memiliki 4 orang saksi. 4 orang saksi ini harus melihat bagaikan timba masuk sumur. Kalau timbanya masih di pinggir-pinggir saja belum bisa. Apalagi timbanya masih terikat di atas, belum masuk. Maka dia belum dikatakan berzina. Kalau 3 orang melihat bagaikan sudah seperti timba masuk sumur. Bu, ibu tahu maksud saya timba masuk sumur kan? Perlu dijelaskan lagi nggak kan? Oke, biar jelas. Ibu belakang tahu timba masuk sumur? Ibu tahu timba kan? Alhamdulillah. Demikian. Kalau 3 orang mengetahui persis bagaikan timba masuk sumur, yang satu kamu gimana? Saya lihat mereka peluk-pelukan aja, Pak. Lihat nggak bagaikan timba masuk sumur? Enggak. Maka yang ketiga orang ini dicambuk 80 kali. Itu dia. Cambuk 80 kali. Kenapa? Saksi nggak cukup. Ya, saksi nggak cukup. Makanya belum pernah ada sejarah Islam di mana hukum rajam, hukum cambuk 100 kali itu ditegakkan dikarenakan adanya yang menuduh dengan mendatangkan 4 orang saksi. Belum ada terjadi. Yang pernah terjadi yaitu pengakuan sendiri. Ya, ada seorang wanita, seorang pria pada zaman Rasulullah mengaku sendiri bahwasanya dia berzina. Sampai Rasulullah pernah tanya, Afika junun, kau gila apa enggak? Rasulullah. Laisa bijunun, aku enggak gila ya Rasulullah. Sampai seperti itu. Ya. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, ini yang dikatakan Uwaimir. Kalau dia katakan istrinya berzina, dia harus membawa 3 orang lagi. Sementara yang menyaksikan hanya dia sendiri. Itu gimana? Kalau dia katakan, kalau dia bunuh tuh laki-laki, otomatis dia akan dibunuh. Karena kisos. Kalau dia tuduh si istri telah melakukan perzinahan, ya, menuduh istri perzinahan, walaupun dia tahu sendiri, tapi karena tidak cukup saksi, maka dia bakal dicambuk 80 kali. Terus gimana jadinya? Kalau dibiarkan, ya bagaikan duri dalam daging lah, Bu, jadinya. Iya kan? Dibilang menuduh, dituduh bilang berzina, cambuk 80 kali. Kalau dia bunuh tuh laki-laki, pasti dia akan dibunuh. Jadi Waimir ini bagaikan makan buah si malakama. Dimakan mati ayah, dimakan mati emak. Bingung. Mana yasna? Apa yang harus dia lakukan? Kemudian ikhwah, turunlah ayat, ya. Turunlah ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan para suami yang menuduh istrinya berzina sementara dia tak punya saksi illa anfusuhum kecuali hanya dirinya sendiri fasyahadatu ahadim arba'u syahadatim billah, maka persaksian laki-laki tersebut harus 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Innahu laminas sadiqin. Berarti dia termasuk orang yang jujur dan benar. Jadi si laki-laki mengatakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sampai 4 kali. Dia telah dia telah berzina. Jadi seperti Uwaimir mengatakan, ya Rasulullah, aku lihat dia langsung. Aku lihat dia berzina. Demi Allah sampai 4 kali. Kemudian wal khamisatu anna la'natallahi 'ala in kana minal kadhibin. Kemudian dia bersumpah yang kelima. Dia bersumpah dengan sumpah yang kelima, jika dia maka Allah akan melaknatnya kalau dia berdusta. Jadi si Uwaimir mengatakan sumpah yang kelima, demi Allah kalau dia berdusta maka dia akan dilaknat. Itu dia sumpahnya. Jadi dia mendoakan dirinya sendiri akan dilaknat kalau dia berbohong.
Dah. Kemudian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, wa yadarawan hal adab. Kalau seandainya, ini kan sumpah siapa tadi Bu? Suami. Tadi suami siapa namanya? Wamir. Kalau sekarang mulai giliran si istri. Giliran si istri. Kalau si istri diminta juga 5 kali sumpah. Kalau si istri tidak mau bersumpah, maka si istri dihukum, dirajam sampai mati. Tetapi wa yadra'u anhal adab antashhada arba'atin billah innahu laminal kadibin. Dan dan si istri tidak akan dihukum apabila dia bersumpah 4 kali bahwasanya si suami itu telah berdusta. Ya, istrinya si Uwaimir mengatakan 4 kali, demi Allah, demi Allah, demi Allah, si Uwaimir ini berdusta. Udah kira-kira. Kemudian wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Dan yang kelima, si istri bersumpah kalau seandainya si Uwaimir itu benar, maka si istri akan mendapat laknat dan kemarahan dari Allah. Jadi laknatnya harus 5 kali. Taib. Turunlah ayat tadi ya. Itulah ayat yang dimaksud dalam hadis ini. Yaitu surat An-Nur ayat 6-9. Kemudian, fa'amarahuma Rasulullah bil mula'anati bima sammallahu fi kitabih. Maka Rasulullah pun memerintahkan mereka berdua untuk saling melaknat. Makanya ayat ini dikatakan ayat apa, Bu? Ayat li'an. Namanya ini li'an. Ayat li'an. Dan akhirnya fafa'ala fala'anaha. Maka Rasul pun memerintahkan mereka berdua untuk saling melaknat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Fafa'ala fala'anaha. Maka mereka pun saling melaknat. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah SAW bersabda, nah, summa qala, lantas dia berkata, ya Rasulullah, in habastuha faqad tuha. Setelah saling melaknat, Uwaimir mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku tidak menceraikannya, pasti aku akan menzolimi dia. Karena statusnya kalau sudah suami istri, suami ada hak, istri ada hak. Yang masing-masing berkewajiban untuk melaksanakan hak tersebut. Demikian, hak suami wajib dilakukan oleh sang istri. Hak istri wajib dilakukan oleh sang suami. Kalau sudah sang suami memergoki istrinya berzina dengan laki-laki lain, ini bakal akan terjadi kericuhan dalam rumah tangga. Boleh jadi si suami tidak akan mau lagi mendekati sang istri. Dia merasa jijik. Boleh jadi si suami akan terus menteror sang istri. Boleh jadi si suami jangankan melakukan hubungan beramah tamah pun, bahkan untuk melihat wajahnya pun mungkin sudah tidak suka. Kalau dia tidak mentalaknya. Itu yang dikatakan Uwaimir. Ya Rasulullah, kalau dia masih status sebagai istriku, aku bakal menzolimi dia. Namanya dia laki-laki. Kemudian fatallaqaha, maka akhirnya Uwaimir pun mentalak istrinya. Fakanat sunnatan liman kana ba'dahuma fil mutala'inain. Dan setelah itu peristiwa Uwaimir ini menjadi hukum bagi para suami istri yang lainnya yang saling melaknat. Summa qala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah bersabda, undur. Coba kalian perhatikan. Fa in ja'at bihi ashama ada aja ala ainaini azimul ilyataini qadallaja saqain fala ahsibu Uwaimiran illa qad sadaqa alaiha. Kalian lihat nanti anaknya yang lahir. Apabila anaknya tersebut kulitnya hitam, matanya
matanya bulat, bagaikan bercelak, artinya bulu matanya tebal. Orangnya hitam, apabila tuh si anak hitam, matanya seperti bercelak, ya. Azimu ilyatain, dapurnya besar, maksudnya dapur besar ini bokongnya, ya. Kok dapur besar, Ustaz? Cerita mula anak kok tiba-tiba asal urusan dapur. Kalau bokongnya besar, tadallaja as-saqain, sementara betisnya berisi, menurutku Waimir yang benar. Dia yang bohong. Karena kalau sudah terjadi mula anah, yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak, pastilah salah satu ada yang salah. Demikian, pasti salah satu yang salah. Wa'in, apabila ya, wa'in ja'at bihi uhaimirah ka'annaha waharatun, ka'annahu waharatun. Kalau seandainya ini anak, kalau seandainya ini anak agak warnanya kemerah-merahan dan agak lasak, itu dia, lincah anaknya, lincah. Fala ahsibu Uwaimiran illa qad kadzaba alayya. Kalau seperti itu anaknya, menurutku kemungkinan besar yang bohong itu Uwaimir. Kalau anaknya kehitam-hitaman, kemungkinan besar Uwaimir yang benar, si wanita yang berdusta. Kalau seandainya anaknya warnanya agak kemerah-merahan, maka menurutku kemungkinan besar Uwaimir yang bohong, si wanita yang benar. Allah alam, mungkin Uwaimir ini agak putih, sementara selingkuhannya si perempuan itu hitam. Nah, demikian. Ya, hanya si perempuannya nggak tahu nih warnanya apa, nggak disebutkan. Warnanya apa? Baik. Kemudian, faja'a bihi 'alan na'ti alladhi na'ata bihi Rasulullah min tasdiqi Uwaimir. Ternyata setelah lahir, ternyata anaknya berkulit hitam seperti yang diceritakan Rasulullah. Kalau dia berkulit hitam, berarti gimana, Bu? Yang benar siapa? Uwaimir. Ya, Uwaimir. Maka ternyata anaknya itu lahir seperti yang disebut ke Rasulullah. Kulitnya agak hitam, matanya bulat, bokongnya besar dan betisnya berisi. Itulah anaknya. Kalau seperti ini berarti Uwaimir yang jujur, wanita itu yang berdusta. Fakana ba'du yunsabu ila ummihi, dan akhirnya anak ini lahir nisbatnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Tapi ingat, berarti yang berzina siapa? Berarti benar kan dia berzina. Tapi karena sudah saling melaknat, maka tidak ada hukuman. Karena tadi wayadra'u anhal adab, dan dibebaskan dia dari hukum. Kalau si perempuan bersumpah 4 kali dan yang kelima yaitu melaknat dirinya sendiri kalau dia berbohong. Inilah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kisah pertama sekali terjadi pada zaman Nabi SAW, yaitu seorang suami yang memergoki istrinya berzina dengan laki-laki lain, di mana dia bingung mau berbuat apa. Kalau dia bunuh tuh laki-laki pasti akan kisos. Kalau dia biarkan, antas dia tuduh si istri berzina, dia harus mendatangkan 4 orang saksi yang jelas. Kalau tidak, berarti dia hanya diam. Kalau dia mentalaknya, kira-kira kalau mentalak, berarti kan harus punya alasan. Jadi mau gimana jadinya? Maka turunlah ayat li'an. Para umat sekalian rahimanallah wa iyyakum. Ada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Pertama, bahwasanya anna zina minal fawahishil azimah wa yatarattaba 'alaiha awaqibun wakhimah. Bahwasanya zina itu merupakan perbuatan keji yang sangat besar, ya, dan akan menyebabkan pengaruh yang sangat negatif dan akan merusak rumah tangga serta memecah belah rumah tangga. Makanya ikhwah, azinallahu wa iyyakum,
ketika seorang berzina, ya, berzina, masalahnya bukan hanya pada diri mereka, baliknya. Beda halnya ketika seorang mencuri, ya hukuman itu balik kepada dirinya. Tapi ketika berzina, maka tidak hanya pada diri orang yang dua orang yang menikmati perzinahan ini. Itu juga akan berpengaruh kepada keluarga. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar bahwasanya zina itu hutang, ya kan? Suatu hari akan ada terjadi pada keluarganya. Kalau nggak pada anaknya, mungkin pada cucunya. Zina itu hutang. Demikian. Atau misalnya kalau hamillah dia, berarti pengaruh kepada anak yang akan dia lahir. Syukur-syukur kalau anaknya itu laki-laki. Kalau anaknya perempuan, apalagi dirahasiakan. Sampai dia gadis ketika dia mau menikah. Nanti nak, kamu nggak bisa ayah nikahkan. Loh kenapa ya? Ayah itu nggak sah kalau menikahkan kamu. Loh kamu kan, ayah kan ayahku. Iya, kamu itu anak haram. Kalau seperti itulah didengar oleh si anak perempuan, kan patah hatinya. Padahal dia sama sekali tidak berbuat apa-apa. Yang berbuat itu orang tuanya. Demikian. Makanya sebaiknya bagi anak yang haram lahirnya itu sudah di-spill sejak awal. Jangan nanti mau nikah. Kenapa ya nggak bisa? Nah, anak ayah nggak bisa nikah. Ya kenapa ya? Mau nggak mau harus kok anak haram. Ya nggak begitu kali lah Bu ya. Anak haram nah. Demikian. Tapi apapun ceritanya tetap haram jadinya. Demikian. Yang menikahkan dia akhirnya siapa Bu? Wali hakim. Seolah dia tak punya ayah. Macam anak yatim. Binnya juga nggak boleh bin ayahnya. Bin ibunya. Kan orang tercengang dibuatnya. Namanya, siapa namanya ya? Si Wati. Dia nggak ada Wati kan? Oke, nggak ada Wati. Ada. Wita. Ada juga Wita. Nggak ada kan? Oke, Wita. Waktu Indonesia bagian tengah. Wita. Udah. Saya tadi mau bilang apa ya? Ya lupa jadinya. Ah, Bin. Wita, emaknya Binnya misalnya emaknya si, iya, Wita bin Wati. Karena ayahnya Budi. Wita bin Wati. Loh, kenapa enggak Wita binti Wati? Kenapa enggak binti ayahnya? Karena ternyata anak haram. Demikian. Makanya ikhwah, perzinahan itu salah satu perkara yang diharamkan dalam Islam, yang dijaga. Kenapa? Merusak nasab. Kalau kita simpulkan dari seluruh syariat Islam, pertama syariat Islam itu menjaga agama. Yang kedua menjaga akal. Makanya diharamkan khamar. Apa saja yang merusak akal itu diharamkan. Yang kedua, yang ketiga menjaga harta. Apa saja yang merusak harta diharamkan. Judi dan seterusnya. Apalagi merusak apa namanya menjaga nasab. Apa saja yang membuat nasab menjadi kabur maka diharamkan. Demikian. Termasuk menjaga kehormatan. Apa saja yang merusak kehormatan orang lain itu diharamkan. Bahkan ghibah pun diharamkan. Karena apa? Karena merusak kehormatan orang lain. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya riba itu memiliki 70 dosa. Dosa yang paling tinggi, dosa riba yang paling tinggi yaitu seperti seorang merusak nama baik orang lain, kehormatan orang lain. Dan dosa riba yang paling rendah, seorang anak yang berzina dengan emaknya. Berarti dosa merusak kehormatan orang lain lebih besar ketimbang dosa seorang anak berzina dengan ibunya. Demikian. Jadi perzinahan ini Masya Allah, haula wala quwata illa billah, harus benar-benar kita hindari. Termasuk juga anak kita. Jangankan hanya menghindari, yaitu harus dijauhi. Ya, harus dijauhi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Makanya ibu-ibu itu dilarang safar tanpa mahram.
Itu diantaranya supaya nggak lasak kali mak-mak nih. Dia karena ibu-ibu namanya dia hari-hari di rumah. Dan kalau dia sedang boring, sedang dia bosan di rumah dan dia punya pipih, punya duit, dia bisa langkahnya bisa 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 panjang dan sedikit nekat. Bisa sedikit nekat. Makanya supaya dia tetap terjaga, udah boleh pergi tapi bersama suami, bersama mahram. Begitu, Bu. Kalau enggak semua dijajakinya. Kuliner di Medan dia jajaki. Demikian ikhwah. Tapi syaratnya memang iya, dia punya duit. Kalau nggak punya duit, insya Allah dia nggak akan pergi safar tanpa mahram. Karena perjalanan dia paling jauh, paling ke Sambu lah paling jauh itu. Baik. Kemudian, anna man waqa'at biha waqi'atun fi dunyahu fal marja' fil hukmi alaih wa fiqhu ta'amul ma'ahu wa kitabullah. Kalau itu terjadi, maka hukumnya dikembalikan kepada kitabullah. Kemudian, anna man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa innahu yuqtal sawa'un kana rajulan aw imra'atan. Bahwasanya barang siapa yang membunuh orang lain, maka hukumannya dia harus dibunuh. Baik si pembunuh itu laki-laki maupun si pembunuh itu adalah perempuan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah, ya. Al-Maidah ayat 45, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, wa katabna fiha, dan kami telah tetapkan annan nafsa bin nafsi, mereka yang membunuh maka akan dibalas bunuh. Wal aina bil aini, mata yang membuat cacat mata maka mata dia juga akan dibalas dengan cacat. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Wasinna bisinni, gigi dengan gigi. Kalau ada orang mematahkan gigi orang lain, maka gigi dia boleh dipatahkan. Wal juruh qisas, kalau dia melukai orang lain, dia boleh dilukai dengan luka yang sama. Itulah dasar daripada hukum kisos. Ya, makanya seorang yang membunuh, maka dia harus dibunuh. Makanya sebagai penegakan hukum, sebagai penegakan hukum tidak boleh dilakukan oleh masing-masing orang. Misalnya ini, ibu lagi di rumah jam 2 malam, ibu bangun, ternyata ada maling. Udah. Karena ibu sudah belajar muatai, misalnya, dikalahkannya nih maling, diikatnya, mana tanganmu? Biar ku biar ku golok dulu. Karena ini hukum Allah, yaitu yang mencuri maka dipotong tangan. Nggak boleh, ya, tidak dibolehkan. Ibu-ibu ada yang mulai belajar muatai? Mana tahu ada. Demikian. Jadi qarahimanallah wa iyyakum, nggak boleh kita tegakkan sendiri. Atau mungkin anak kita mencuri kedapatan. Demikian, nak. Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Biar Bapak tegakkan hukum Allah ya, nak, ya. Sini sini tak. Sini tanganmu, nak. Ya, bismillah, pejamkan mata. Macam Nabi Ibrahim kisahnya. Maka haram hukumnya nggak boleh. Yang menegakkan hukum itu pemerintah, ya. Dan bukan juga pimpinan jamaah. Mungkin dia seorang walid, dia ada di Indonesia, walid kedua di Indonesia, punya jamaah, sepakat kalau seandainya melanggar syariat maka dia hukum. Nggak dibolehkan. Mau sehebat apapun dia, mau sewibawa apapun dia di pandangan jamaah dia, murid-murid dia, nggak boleh karena dia bukan pemerintah. Ya, nggak boleh karena dia bukan pemerintah. Yang menegakkan hukum-hukum seperti ini harus pemerintah. Kenapa demikian, ibu sekalian? Karena misalnya, oke lah satu jamaah mencuri karena dia walid versi Indonesia, datanglah dia, Pak Walid, potonglah tangan saya karena saya sudah mencuri.
Karena ini hukum Allah. Si walid nggak boleh. Kenapa demikian? Kalau dilaksanakan, ini orang kan punya keluarga. Keluarganya akan menuntut. Ya, keluarganya akan menuntut. Kenapa anak kami dipotong tangannya? Maka si walid akan ini contoh saja si walid ini ya, contoh aja. Maka si walid itu bisa di penjara. Demikian. Tapi kalau pemerintah yang apa namanya, yang mengeksekusi, nggak ada satupun yang berani menentang. Paling ya angkat apa namanya, angkat banding ke mahkamah yang lebih tinggi. Begitu ikhwah. Jadi ini harus dilaksanakan oleh pemerintah. Makanya sang suami tadi ingin membunuh, kenapa? Karena kan si istri kan sudah berkeluarga. Apabila seorang sudah berkeluarga berzina, hukumannya apa, Bu? Apa hukumannya? Hukuman mati, dirajam. Demikian. Udahlah, hukum mati aja lah, ini istriku. Demikian. Sebenarnya sih bukan hukuman mati menegakkan hukum Allah, itu kan emosional sebenarnya. Maka nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan. Kalau digebukin boleh nggak, Bu? Udah kepergok nih, ya. Kepergok, digebukin boleh nggak? Nggak dibunuh, tapi digebukin aja. Kan ini yang sering terjadi di tengah masyarakat. Pokoknya kalau ada curanmor yang ketangkap, itu Masya Allah. Mereka ibaratnya sedang sedang mempraktekkan jurus. Sambil lewat, "Cah!" gitu. Ada dia tiba-tiba kakinya, "Cah!" tiba-tiba tiba-tiba kakinya nendang. Begitu, nggak dibolehkan. Itu bukan hak kita. Ya, jadi tidak boleh main hakim sendiri. Tidak boleh main hakim sendiri. Tapi kadang-kadang nggak puas juga, Bu, ya, kalau nggak kata pukul ya. Karena memang sudah sangat meresahkan masyarakat. Sudah lima sepeda motor kita dihilangkannya. Kalau nggak kutumbuk kan rasanya gimana gitu kan. Udah sekali-sekali Pak Polisi, biar ku lembamkan dulu. Enaknya kan begitu. Tapi itulah nafsu. Islam nggak begitu. Serahkan dia pada pihak yang berwajib. Itu deh ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Wala yajuzu. Soal Maidah dia udah. Wala yajuzu li zauji ayyaqtula zaujatahu idza zanat au yaqtulu man zana biha. Tak boleh seorang suami membunuh istrinya jika istrinya kepergok berzina, dan juga dia tidak boleh membunuh laki-laki yang berzina bersama bersama istrinya. Kemudian dia harus mengangkat masalah ini kepada pihak yang berwenang. Kemudian selanjutnya, tukrahul masail iftiradiyah wallati lam taqa, yaitu satu hal yang tidak disukai, yaitu bertanya sesuatu yang belum terjadi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal pertanyaan kan beliau tidak menjawab. Kenapa, Bu? Karena Rasulullah mengira itu perkara yang belum terjadi. Karena pertanyaan Uwaimir, seandainya, bagaimana pendapatmu? Nah, begitu. Kalau seorang suami memergoki istrinya berzina orang lain, itu kan seandainya. Tapi ketika Uwaimir menceritakan itu terjadi pada dirinya, turun ayat untuk menyelesaikan masalah Uwaimir, Uwaimir ini. Kemudian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Makanya bertanya itu juga tidak boleh pakai seandainya. Ustadz, seandainya Ka'bah pindah ke Semencirim, apakah kiblat kita tetap ke arah Ka'bah? Nah, apalah yang mau aku jawab, Bu, kalau begitu, Bu? Kan? Jadi jawabannya gimana, Bu? Kalau Ibu ditanya begitu, apa jawaban Ibu? Tunggu pindah dulu, nanti saya kasih tahu jawabannya. Gitu caranya. Ya, biar pindah dulu, lalu jawabannya nanti. Tanya lagi ke saya. Demikian caranya kalau sesuatu yang belum terjadi. Kemudian, anna rajula idza ra'a imra'atahu tazni tahillu bihi minal hammi ma la yadfa'u illa tatbiqi hukmillahi fiha. Seorang laki-laki apabila melihat istrinya berzina, maka yahillu bihi man min hammi ma la yadfa'uhu illa tatbiqu hukmullah fihima. Maka tidak halal bagi dia kecuali dia menegakkan hukum Allah di sana. Tidak boleh dia memperturutkan hawa nafsunya, emosionalnya di sana. Annal mula'ana baina zaujani sababuha ramyu zaujatahu bizina.
Ditegakkannya hukum li'an ini yaitu apabila kasusnya suami menuduh istrinya berzina. Kalau terbalik gimana, Bu? Apakah bisa mula'anah? Istri menuduh suaminya berzina. Apakah bisa li'an ini terjadi? Ayo Bu, jawablah Bu. Kasus ini kan suami memergoki istri. Oke, ada li'an. Sekarang istri memergoki suami. Apakah bisa ditegakkan li'an? Kenapa enggak, Bu? Karena karena apa? Karena apa? Iya, memang istri. Hah? Ya, li'an itu memang nggak pakai saksi. Permasalahannya, Bu, terkait dengan masalah keturunan. Ibu tadi bilang itu. Iya, nggak dengar. Cuman karena begitu aja saya dengar. Demikian. Karena terkait dengan keturunan. Masalahnya, kalau di rahim seorang wanita ada bibit yang lain, ini akan memudarkan keturunan. Nasab menjadi nggak jelas. Ya, nasab menjadi nggak jelas. Makanya kan Rasul sebutkan di akhir hadis, seandainya dia agak hitam, berarti dia Uwaimir betul. Kalau dia agak merah, berarti Uwaimir yang salah. Kan disebutkan. Karena masa keturunan. Artinya kalau istri, taib, kalau seandainya sang istri memergoki suaminya, apa yang dia lakukan? Nah, Astri lah apa kira-kira? Memergoki suaminya, sedang berzina. Di tangan kanan ada bekas motong daging ini. Golok. Apa kira-kira Bu? Yang Ibu lakukan? Bingung. Minta cerai? Hah? Oh, belum terjadi. Jangan sampai terjadi lah, Bu. Jangan sampai terjadi. Tapi kejadian itu ada nggak? Lebih banyak mana? Laki-laki memergoki istrinya berzina atau istri memergoki suami berzina? Istri memergoki suami yang berzina. Memergoki apa tuduh? Biasanya laki-laki itu lebih pandai dia silentnya nggak ketahuan. Biasanya ya, biasanya. Demikian. Mungkin dia punya wanita simpanan. Mungkin si suaminya itu sebagai sugar apa? Sugar daddy, punya sugar baby dia. Demikian. Biasanya seperti itu. Demikian. Maka intinya tidak boleh li'an di sini. Ya. Tidak boleh li'an. Karena terkait dengan masalah garis keturunan. Jadi gimana? Siswa, boleh nggak si istri mengangkat masalah ini ke pengadilan? Kalau dia angkat, dia harus membawa 4 saksi. Bolehkah dengan video CCTV sebagai saksi? Nggak bisa, Bu. Apalagi sekarang. Ibu pakai jilbab pun bisa terbang dibuat. Dibuat, ibu punya foto. Dibuat di sampingnya foto kakek-kakek. Ibu bisa pelukan dengan si kakek ini. Demikian. Ya, ibu yang tadinya mengaji, dibuat bisa nyanyi. Padahal nggak pernah nyanyi, ibu. Bisa dibuat. Makanya nggak bisa. Video nggak bisa. Dia harus langsung. Baik, selanjutnya ikhwah. Azinallahu wa iyyakum. Annal mula'ana baina zaujani la takunu illa bihukmil qadhi. Bahwasanya li'an antara dua suami istri, antara suami istri itu adalah menurut ketetapan si qadhi. Artinya di sini si hakim sudah nggak sanggup lagi, sudah nggak sanggup lagi menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Maka dia boleh qadhi mengatakan kalau begitu kalian li'an, begitu. Ya, jadi qadhi yang menetapkan ini harus li'an. Berikutnya, annal mula'anata la takunu illa idza ankara zina. Bahwasanya
Li'an ini, mula'anah ini tidak berlaku kecuali kalau si istri mengingkari tuduhan suami. Ya, kalau mengingkari tuduhan suami. Kalau istri nggak mengingkari, tidak ada li'an. Kalau nggak ada li'an gimana? Diterapkan hukum. Ya, si istri harus dirajam. Wuku'ul mula'ana baina zawjaini yu'addi ila tafriq bainahuma. Ketika terjadi mula'anah, maka rumah tangganya harus dipisah. Hanya memang ada perbedaan pendapat para ulama, pisahnya mereka ini talak atau fasakh. Ibu tahu bedanya antara talak dan fasakh? Kalau talak itu kan ada tiga, aku talak, aku cerai. Kalau fasakh ini pembubaran pernikahan, nggak ada rujuk lagi. Ya, seperti misalnya khulu. Khulu itu fasakh, bukan talak. Pembubaran pernikahan. Makanya iddah seorang wanita yang khulu itu hanya satu kali haid, bukan tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Karena apa? Fasakh. Fasakh itu akadnya bubar. Beda dengan talak, Bu. Talak akad belum bubar. Ya, talak itu akad belum bubar. Kapan bubarnya? Ketika setelah habis masa iddah, mereka belum rujuk, maka otomatis bubarlah dia. Makanya kalau setelah selesai masa iddah, suami mau balik, harus ada akad pernikahan yang baru. Tapi ketika dia katakan, ku cerai, saat itu belum ada pembubaran akad pernikahan. Saat itu si istri masih dikatakan istri, suami masih dikatakan suami. Istri masih punya kewajiban, apa namanya, masih punya hak untuk mendapatkan nafkah. Suami juga masih punya hak untuk mendapatkan pelayanan daripada sang istri. Hanya mereka nggak melakukan hubungan suami istri. Dan mereka pisah kamar. Nggak bisa sekamar. Ya, cerai. Tapi si suami tidurnya di sebelah sana menghadap sana. Istri tidur sebelah sini menghadap kemari. Gitu. Enggak. Sekamar pun nggak boleh. Bahkan ada yang mengatakan kalau setelah jatuh talak, kemudian tiba-tiba suami masuk ke kamar istri, itu dianggap rujuk. Apalagi masuk selimut. Assalamualaikum. Itu lebih rujuk lagi itu. Demikian. Makanya tidurnya juga pisah. Walaupun satu rumah, tidur pisah. Demikian ikhwah. Ya. Intinya tidak ada pembubaran pernikahan. Tetapi kalau fasakh, akad pernikahan bubar. Ya. Dan idahnya hanya satu kali haid. Sebagai data bahwasanya di rahim si istri itu tidak ada bibit-bibit bayi. Kalau ternyata dia hamil sebulan, dan nampak nggak, Bu? Sebulan nampak nggak kehamilan seorang wanita? Belum. Tapi tanda-tandanya udah ada. Ada lah ya. Ada aja biar enak saya jawabnya. Oke, ada. Ada demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau sudah ada kan berarti jelas siapa ayahnya. Ya kan? Jelas siapa ayahnya. Kalau nggak ada, berarti dia sudah boleh nikah lagi. Berarti kalau dia hamil berikutnya, ayahnya adalah suami berikutnya. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian jadi intinya Allahu a'lam bissawab, apakah mula'anah ini tolak atau fasakh? Yang rajih Allahu a'lam bissawab, fasakh, pembubaran. Ya, pembubaran akad pernikahan. Tapi bagaimana kalau hadis menyebutkan fatallaqaha, lantas dia mentalaknya? Disebutkan maka dia mentalaknya. Permasalahannya ikhwah, talak ini bisa juga artinya pisah. Ya, pisah. Sekarang kalau dia talak, kita artikan talak. Bu, kalau talak satu, talak dua, berapa masa idahnya? 3 kali haid. Berarti semasa 3 kali haid ini dia rujuk bisa? Bisa. Tapi li'an nggak bisa rujuk. Nggak bisa rujuk. Kalau dia mau rujuk, dia harus pasang akad pernikahan yang baru. Demikian. Bahkan ada yang menyebutkan tak bisa rujuk selamanya karena sudah saling melaknat. Itu ikhwah. Ya. Makanya kalau dikatakan talak, berarti banyak sekali konsekuensi talak di sini. Dia harus memberi nafkah,
ada masa iddah 3 kali suci dan seterusnya. Ya, makanya Allah alam bisawab, saya cenderung pada pendapat yang mengatakan li'an hasilnya adalah fasakh, bukan talak. Kemudian para umat sekalian, azallahu wa iyyakum, la yajuzu ba'dal mula'ati an tattahimal mar'ah bizina aw yattahima waladuha annahu ibnu zina. Kalau sudah terjadi li'an, nggak boleh dikatakan lagi si istri berzina. Dan nggak boleh juga dikatakan anaknya anak zina. Jadi mula'ana ini dianggap walaupun cenderung kepada apa namanya perzinahan, tapi dia tidak boleh dikatakan. Barang siapa mengatakan dia anak zina atau si istri penzina, maka dia boleh untuk menggugat. Karena itu hasil mula'anah, karena sudah saling melaknat. Jangankan tuduhan ikhwah, hukuman saja nggak berlaku kalau sudah dia saling melaknat. Yang seharusnya dia dicambuk 100 kali, maka tidak. Yang seharusnya dia dihukum rajam, maka tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena sudah li'an. Berarti dia nggak boleh dituduh sebagai penzina dan anaknya tidak boleh dikatakan anak haram. Jadi anak apa? Allahu alam. Karena kalau anak halal jelas siapa ayahnya, ya kan? Kemudian selanjutnya yaitu mula anah ini, li'an ini, ikhwah, li'an ini boleh dilakukan, tidak harus harus kepergok, tidak meski kepergok, ya, tidak meski kepergok. Disebutkan bahwasanya dengan menuduh saja itu sudah bisa dili'an. Kalau ini hadis kan menyebutkan kepergok, ya. Kalau menuduh saja itu sudah bisa diajukan li'an. Misalnya suami bersikeras, iya dia itu berzina, loh, iya kawanku yang melihat, berapa banyak kawanku melihat, bagaikan bagaikan timah masuk sumur nggak? Pokoknya aku percaya kali dengan dia. Ini video nih, CCTV ini, aku percaya sekali 100%. Nggak kepergok. Ya, sekedar menuduh itu sudah bisa diajukan untuk li'an. Kemudian selanjutnya terakhir yaitu terkait dengan masalah nasab. Apabila sudah terjadi nasab, ya, apabila sudah memiliki anak dari wanita tersebut, maka nisbatnya kepada ibunya bukan kepada ayahnya. Karena ayah tidak mengakui itu anaknya. Dan apabila itu anaknya benar anaknya, si ayah misalnya dia berdusta atas nama Allah, maka salah satu dosa besar yang wajib mendapat laknat yaitu seorang yang mengingkari nasab. Ya, seorang yang mengingkari nasab. Ini anak dia. Enggak, ini bukan anakku. Itu disebut dengan apa namanya ikhwah? Eh, dosa dusta yang terbesar. Dia mengingkari nasabnya atau dia menasabkan dirinya kepada yang bukan nasabnya. Itu nggak dibolehkan. Ya, itulah para umat sekalian beberapa hal terkait dengan faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini. Saya, itu sajalah kajian kita. Semoga bermanfaat. Kita langsung pulang, Bu. Oh, pertanyaan lagi. Ada banyak pertanyaan. Kan udah jelas. Masih tanya lagi. Boleh. Boleh juga melalui 0813 600 661. Silakan. Yang langsung prioritas. Ya. Yang pertanyaan langsung prioritas. Silakan. Ada? Hah? Tinggi. Kedengeran nggak ya Ustadz? Dengar, dengar. Nah, Ustadz mau tanya nih pengalaman kemarin ada sepupu anaknya sudah maksudnya kemarin baru akad nikah beberapa bulan yang lalu. Nah, rahasia keluarga ternyata si anak ini hasil dari eh, kecelakaan sebelum nikah. Apa? Masuk jurang? Apa? Iya Ustadz. Lanjut. Iya. Tahu kamu ini. Nah,
Kemarin Ini selalu dihalusin kelas nih pertanyaan. kemarin kan baru nikah nih Ustadz. Kami udah wanti-wanti juga. Bilang sama sepupu ini, namanya Bang Ade, jangan sampai Jangan ini sampai ya Dek, bilang ini anak Bu, kau nggak bisa nikahkan kata ibunya. Iya mah katanya. Terus waktu kemarin akad nikah ternyata konsultasi ke KUA mereka jadi besan dengan calon mantunya itu kan nggak diberitahu Ustadz. Sama sekali nggak diberitahu. Jadi mereka diundang ke KUA, minta KUA katanya wali nikah pakai wali hakim. Terus besan sama calon mantunya datang, jadi seolah-olah simulasi gitu, Ustaz. Jadi maksudnya mereka adakan simulasi. pertanyaannya apa? Pertanyaannya maksudnya gini, Ustaz. Kemudian besoknya nikah, orang tuanya baru datang pura-pura ngadakan Udah siap. ijab kabul gitu, Ustaz. Nah itu Dina kemarin. Oh, gimana, Ustaz? Cari, kakak ngurus cari dulu. Iya, itu gimana Ustadz Kakaknya ijab kakaknya kabulnya mana, itu Kak? waktu di KUA itu dikamuflasekan sebagai simulasi itu diang sama KUA itulah yang sah gitu Ustadz. Sementara besoknya di depan orang banyak, dia niatnya simulasi. ah Padahal sebenarnya yang beneran. iya, jadi biar keluarga besannya itu nggak tahu Ustadz. Ya. Menyembunyikan. Yang sandiwaranya besoknya. Ya, Sandiwara besoknya. ya sandiwaranya besok. Jadi dari pihak ah, sah Ustadz. Karena nikah itu Yang megang salah kursi keranjang, sumikuhun aku pakai najidun lemari wa ya. huslahun najidun. Oh, udah nggak usah Tiga ngutang. hal. Ada tiga hal. Di mana kalau dia sungguh-sungguh, maka akan sungguh-sungguh. Kalau dia main-main, maka hukumnya Nggak begini. Yang termasuk menjawab pasti ini nanti. Yang pertama. Jadi ke pihak perempuannya penipuan. itu gimana Ustaz? Ya. Ada ceritanya. Kita masalahnya kan masalah sah nggak akad pernikahan yang simulasi itu? Oh ya sini. Sah. Karena nikah itu nggak bisa main-main, Bu. Nggak bisa main-main. Kalau main-main jadi sah. Misalnya nih, saya punya anak gadis. Saya nikahkan anak gadis saya semua, Bu ya. Mahar sekian, nanti enggak. Dikeluarkan ini, Pak. Saya sekarang enggak. Oh, jadi Tapi di ijabnya pakai binti ayahnya gimana itu Ustaz? itu nggak ada masalah. Itu pembohongan namanya. Tapi bukan tidak berpengaruh pada sahnya. Ya, ya, ya. Kenapa Ustadz selalu dalam lindungan? Oh, semoga. Enggak. Kemarin Ana membeli emas dan Ana lupa untuk menjual menukarnya. Kemarin Ana menukar emas dan Ana lupa untuk menjualnya terlebih dahulu. Sehingga akad menukar ini jatuh gharar, Ustadz. Apa yang harus kemarin Ana menukar emas dan Ana lupa untuk menjualnya. Begini. Kemarin Ana menukar emas dan Ana lupa untuk menjual terlebih dahulu. Sehingga akad menukar ini jatuhnya gharar, Ustadz. Gak paham saya pertanyaannya. Ini sebagai juru bicara. Enggak ngerti juga. Oke. Ada yang mau nanya langsung silakan. Ya. Yang mau bertanya langsung tunjuk minta nicknya ya. Ibu yang mau bertanya langsung minta. Ada lagi yang mau bertanya setelah ini? Kita mikrofonnya, tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana mau bertanya, ada teman dia konsul ke Ana, masalah dia mengira suaminya sepertinya curiga dengan dia, Ustaz. Ya. Saat itu ya curiganya nggak tahu, Ustaz, karena waktu itu istrinya itu keluar lagi kumpul dengan, mungkin curiganya selingkuh, Ustaz. Selingkuh jalan bar. Zina. Hanya perkiraan aja. Terus Eh, teman saya itu bilang ke saya, dia lagi keluar dan ditelepon oleh suami, kemana kamu sebenarnya? Harus pulang sekarang. Nanti kulaknat kamu. nanti Jadi apa? nanti kulaknat kamu katanya. Pulangan ya. Terus Jadi yang mau ditanyakan itu Ustaz,
status laknatnya itu gimana gitu. Status laknat. Kan nanti kalau anak nanti kan, bukan hari itu kan. Iya, Ustaz. Kalau dia pulang, Pulang, kalau dia langsung pulang gimana? waktu dia pulang sih, dia bilang, Pulang sekarang. Nanti kalau anak nanti kan, kalau dia nggak pulang. Akhirnya pulang, udah nggak ada laknat. Dan nggak ada hubungan dengan cerai. Laknat dengan cerai nggak ada hubungan. Atau kita tukar saja, cepat pulang. Pulang sekarang, nanti ku talak. Pulang dia, terus jatuh nggak talak? Enggak, itu kan ancaman. Ancaman nggak termasuk talak. Oke Bu, ya silakan Bu yang lain. Yang sudah pegang mic. Ustadz, Ana mau nanya. Ya, sekarang. Ini ada kasus, Ustadz. Ada, Ibu-ibu. Ana mau nanya akan orang lain ini. Maksudnya gini, Ustadz. Kan ada seorang ibu, waktu itu dia merantau ke kota lain gitu. Waktu itu masih gadis. Terus dia menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya karena dia melarikan diri. Nah, si ibu tadi akhirnya menikah dan punya anak. Tapi anaknya tadi nggak tahu waktu itu ibunya menikah wali hakim atau wali orang tuanya. Nah, status pernikahan anak tadi kalau nggak tahu itu harus wali hakim atau wali ayahnya, Ustadz. Si anak nggak tahu kalau ayahnya itu Kalau ibunya itu dulu menikah sama ayahnya wali. tanpa wali hakim atau wali orang tuanya, pokoknya nggak tahu lah gitu, Ustadz. Jadi kumpul kebo. Bukan loh Ustadz, gini loh, ibu tadi kan merantau, atau melarikan diri dia gitu. Nah, mau dinikahkan Ustadz. Tuh. Ya, Nah, di perantauan itu dia menikah dengan buah jantung sibiran tulangnya. dengan ilah suaminya nikah. Ya, Nah, punyalah anak. Nah, anaknya tadi nggak tahu pernikahan ibu dan bapaknya tadi sahnya sebagai maksudnya pakai wali atau pakai orang tuanya. Jadi yang dipertanyakan nih, maknya ini gimana pernikahan anaknya? Karena nggak pernah tahu masa lalu kedua orang tuanya gitu. kalau sesuatu yang nggak tahu, tidak ada hukum. Hmm. Nah, Tadi kalau seandainya si anak nggak tahu kalau dia itu anak haram, dinikahkan saja dengan bapak biologisnya, karena dia nggak tahu, sah-sah aja karena dia nggak tahu. Hukum itu oh, hanya berlaku kalau ibu pertama tahu, yang kedua sengaja, yang ketiga tidak terpaksa. Ibu tahu tapi nggak sengaja, berarti nggak ada hukum. Ibu tahu sengaja tapi terpaksa, nggak ada hukum. nah jadi anaknya tadi Ustadz waktu dia menikah itu kan dia udah kan tahu itu ayahnya. Nah, dia minta mewaliin ayahnya, tapi ayahnya pun nggak mau datang. Akhirnya si anak tadi nikahnya pakai wali. Nah, wali hakim gitu. Apa lah sah ya kan Ustaz? Oh, Lagi, oh gitu. ya, Ustaz lagi. mau nanya sekali lagi, Ustaz. Kalau ada suami yang nggak menafkahi batin 3 bulan, tapi menafkahi lahir, itu jatuh talak nggak, Ustaz? Istri sabar nggak? Oh, istri sabar. Bah, Ya. udah, nggak uring-uringan, nggak diangkat kepala ke dinding itu nggak. Enggak, cuman nggak dipedulikan, nggak diperhatikan, mabuk-mabuk, dicuekin aja, tapi belanja tetap dikasih, Ustaz. Biasanya kalau belanjanya banyak, saya Enggak, kadang cukup, kadang enggak. begini Ibu, kalau terkait dengan masalah hak, apabila si pemilik hak itu bisa menerima nggak ada masalah. Kalau dia si istri menggugat, baru itu ada masalah. Istri Oh. menggugat nggak kembali ke KUA. Dia dia mau ya sebetulnya udah punya niat mau melepas juga. Untuk gugat namanya masih di Oh. Ibu niat mau sporing dari rumah, ini sporing juga. Oh, gitu. Ya, tapi ini bukan kasus saya ya, Ustadz. Cuma nanyakan aja. Nah, saya ada contoh. Ibu berniat mau sporing dari rumah. Kenapa? Banyak koper.
Tinggal tanah aja. Tapi nggak jadi coach juga. Ya sudah nggak ada. Nanti itu maksudnya. Ya, Ustaz, jazakumullah khair ya. Ya. Ada lagi yang langsung. Bismillah. Mana dia? Tes. Ya. Kemarin itu saya pernah bertanya, saya menegur teman saya, kemudian teman saya tidak terima itu kan Ustadz. Eh, saya menegur teman saya itu karena beliau terlilit hutang, Terli- Nasihati. menasehati Ustadz. Oke. Beliau terlilit hutangnya ini karena mohon maaf gaya hidup Ustadz. Oh iya. Dia mengedepankan gengsi lalu terlilit hutang. Oh berarti dia keluar kesal mesohor. Ya, jadi saya mengingatkan gitu kan Ustadz sebagai teman teman dekat lah gitu Ustadz. Saya menasehati maksudnya diturunkanlah gaya hidupnya itu. Lalu eh, beliau ini berpendapat kalau itu yang membuat saya senang, ya saya lakukan seperti itu Ustadz. Jadi dia tuh nggak terima gitu Ustadz. Lalu Pertanyaan ibu apa ini? eh, beliau sempat berkata, kan kami pernah minta maaf nih Ustadz karena beliau tidak enak dengan kami gitu kan. Saya minta maaf, barangkali cara mengingatkan saya ini ada yang salah gitu. Kemudian dia apa bilangnya, ya dimaafkan di dunia, di akhirat gitu Ustadz. Apakah nanti di akhirat saya yang mengingatkan ini dituntut gitu Ustadz atau tidak gitu? Itu Allah lah yang tahu kalau begitu. Kalau masalah itu Allah lah yang tahu. Apakah Allah menerima tuntutan dia itu ataukah tidak? Udah ibu banyak, yang penting ibu sudah minta maaf kan? Aman, udah. Dan minta maaf itu yang tulus datang. Jangan hanya saya apa namanya WA. Maaf ya bro ya, awak terlanjur. Sungguh-sungguh minta maaf. Kalau dia nggak memaafkan ya sudah. Itu hak dia ibu. Itu hak dia ya. Saya maafkan tapi saya nggak melupakan ya sudah. Biarkan saja. Yang penting kita sudah tulus memaafkan. Yang penting kalau ada orang yang salah dengan ibu, ibu segera maafkan. Jangan tiru seperti dia. Karena bagaimanapun memang memaafkan itu hak seseorang. Tapi dengan kita memaafkan orang lain, semoga nanti di akhirat Allah memaafkan kesalahan kita juga. Al jaza ma'al jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang biasa dilakukan. Kalau ibu pemaaf, insya Allah Allah memaafkan. Uh, saya ingin bertanya, saya ingin menikah, tetapi saya takut mendapatkan suami yang jahat. Kenapa kok takut? Apalagi kalau dari jalur ta'aruf pasti belum kenal, tapi selama ini yang mendekati saya, seperti teman kampus yang satu manhaj, mereka kurang baik akhlaknya. Jadi saya menyimpulkan yang sudah dikenal saja seperti itu, apalagi dengan yang tak dikenal. Bagaimana Ustadz? Kok bagaimana saya? Oh tanggapan saya. Saya kira saya pula yang mau melamar. Bagaimana Ustadz jazakumullah khairan? Begini ibu sekalian. Nggak ada yang tahu persis dengan akhlak seseorang. Nggak ada. Yang tahu persis akhlak seseorang setelah dia menjadi suami istri. Kita hanya mengetahui, misalnya ada orang yang pacaran sudah 5 tahun, 6 tahun. Mungkin bahasa mereka supaya saling mengetahui bagaimana sebenarnya. 5 tahun pacaran, 2 bulan cerai. Berarti kan nggak tahu, ikhwah. Makanya dalam masalah ini, yang terpenting satu, caranya harus syar'i. Supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cari tahu tentang dia. Kalau memang benar-benar siap menikah, cari tahu tentang dia maksimal mungkin. Sisanya tawakal ala Allah. Ya, sisanya tawakal. Saya bisa simpulkan ikhwah. Kalau seorang mau menikah, ya, paling dia hanya memahami 25%. 75% itu tawakal ala Allah. Demikian. Kan kita sudah istikharah. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik dan seterusnya. Itu artinya, ya Allah, kalau ini baik untukku maka mudahkan, kalau ini enggak baik untukku maka gagalkan. Kan itu isi istikharah. Artinya ketika dia ternyata benar-benar menjadi suami anti, berarti dialah yang terbaik. Untuk anti dia yang terbaik.
Ustadz ternyata di luar ekspektasi dia begini-begini. Berarti Allah ingin suami anti itu dapat hidayah melalui anti. Ambil positifnya. Jangan ambil lihat dan nilaikan ke yang lain-lain. Demikian. Karena masing-masing orang itu punya keburukan dan punya kelebihan masing-masing. Anti mungkin nggak tahu tentang dia kecuali setelah menikah. Tentang suami orang, enak kali ya suami mbak itu pengertian, masya Allah sering memberikan kalimat-kalimat romantis, ngasih bunga. Nggak tahu dia kalau suami itu pelit, nggak tahu dia. Demikian, ya. Jadi pasti ada yang kita nggak ketahui dan yang diketahui itu hanya istrinya mengetahuinya. Makanya kita hanya bisa berusaha dengan mencari yang terbaik, tetapi hasilnya siapa yang menentukan, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu mendapatkan pasangan yang baik, Masya Allah, jangan dikatakan, memang paten kali awak ini kemana milihnya. Aku caranya begini-begini. Bu, itu hanya usaha. Hasilnya itu Allah menentukan. Allah takdirkan ibu mendapatkan yang baik. Itu dia. Dapatkan suami yang sabar, Masya Allah. Padahal ibu gardam gitu kan. Tapi suaminya sabar, pemaaf, royal, perhatian, sekali-sekali ngasih bunga, sekali ngasih tuliskan puisi, semuanya ada pada dirinya. Ya udah, itu berarti memang bonus. Allah memberikan dia seperti itu. Tapi bukan berarti setiap orang yang menempuh cara ibu pasti mendapatkan seperti itu, belum tentu. Ya. Jadi para akhwat yang bertanya ini, upaya saja maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan takut untuk menikah. Jangan takut. Karena idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin. Kalau seorang sudah menikah, dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Fattaqun nisfal baqin, bertakwalah setengah yang lain. Wanita itu akan lebih mudah dia mendapatkan surganya kalau dia sudah menikah. Ustadz, apa hukumnya investasi Bitcoin dalam Islam? Saya nggak tahu yang namanya Bitcoin ini apa. Ada yang mau nanya langsung? Ya. Silakan Bu, silakan. Bismillah, Ustadz terkait pembahasan kita tadi, saya pernah melihat cuplikan tulisan ceramah gitu Ustadz. Kira-kira bunyinya, Bisa mah. maksudnya yang di IG itu Ustadz lewat-lewat yang tulisan itu. Jadi di situ dikatakan kalau seorang istri itu kedapatan berzina, maka yang memiliki anak adalah yang punya ranjang. Itu maksudnya penjelasannya gimana ya Ustadz? Jazakallah khairan. Rasulullah pernah mengatakan al-waladu lil firash walil ahli al-hajar. Anak itu milik punya si pemilik firos. Firos itu apa? Artinya kasur. Anak punya si pemilik kasur. Karena wanita itu dalam bahasa Arab, istri itu diibaratkan kasur. Kenapa kasur, Bu? Karena yang ditindih. Makanya orang Arab terdahulu senang dengan akhwat mak-mak yang gemuk. Ya, jadi dia demikian. Udah, dulu itu covernya begitu. Ada pernah kejadian. Ada seorang waria. Dia katakan kepada para sahabat, nanti kalian kalau memasuki kampus ini, ada seorang wanita tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi samaniyatin. Dia datang dengan 4 dan membelakang dengan 8. Para ulama mengartikan berhadapan dengan 4 artinya lipatan perut itu 4. Kalau dia membelakang kan dapat ini, Bu. 4 jadi 8. Artinya menunjukkan saking gemuknya. Itu dia. Jadi itu berita yang menarik. Kalau sekarang kan apa, Bu? Yang langsing. Itu dia. Tinggi 170, berat 30. Demikian. Jadi makanya jadi yang dimaksud dengan kasur itu adalah istri. Jadi anak si istri itu ya lil firos, punya si pemilik
kasur, dia adalah sang suami. Kalau si suami menginginkan itu anak, misalnya nih, si istri berzina, punya anak, masing-masing mengatakan, ini anakku, aku selingkuh dengan istrimu. Enggak, ini anakku. Demikian, itu kejadiannya begitu. Akhirnya, ini punya siapa jadinya ini? Sementara anak mirip selingkuhan. Mirip selingkuhan. Sementara si suami, enggak, itu anakku. Maka Rasul menetapkan al-waladul firash. Anak itu milik si pemilik kasur. Berarti disebutkan kepada suami si istri. Walil ahad, walil akhiri. Adapun si penzina al-hajar. Untuk dia hanya dapat batu. Itu dimaksud. Tapi kalau dia nggak mengakui, nggak jadi. Itu Bu. Ya, oke. Ada lagi yang langsung? Silakan Bu. Ya. Ustadz, Yo. kekencangan. Saya ingin bertanya perihal riba. Saya mengetahui teman saya membantu temannya melakukan pinjaman yang berbunga. Dan kita sudah melakukan pendekatan untuk supaya tidak dibantu. Tapi teman dekat saya ini membantunya dengan alasan kondisi keluarganya sudah sangat membutuhkan. Nah, karena saya sudah tahu hukumnya riba, jadi saya juga ingatkan ke teman saya. Tapi dia tetap membantu, malah memudahkan pinjaman itu dengan menjaminkan dirinya. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Hukumnya dengan saya juga yang sudah mengetahui dan sudah mengingatkan juga kepada teman saya bagaimana hukumnya, Ustaz. Terlepas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa melihat kemungkaran diubah dengan tangannya, dengan puasanya. Kalau nggak sanggup dengan lisannya, kalau nggak sanggup dengan hatinya. Ibu sudah memiliki tahap yang kedua, ya sudah. Ibu tidak ada kewajiban apa-apa lagi. Ustaz, ada sahabat saya yang menikah siri dengan seorang laki-laki mu'ad. Sahabat saya itu istri kedua. Akan tetapi si laki-laki apabila bersama istri pertamanya, dia tetap mengaku beragama Kristen. Apakah pernikahan sirinya tidak sah Ustaz dan apakah termasuk berzina? Jadi dia mengaku masuk Islam, maka nikahlah dia dengan istri kedua. Dia punya istri Kristen berarti, dan masih mengatakan saya Kristen gitu. Gimana ya? Begini, kalau dia seorang mu'alaf, apapun alasan dia dan latar belakang dia, kita sebagai seorang muslim harus menilai secara zahir. Harus menilai zahir. Seperti seorang sahabat ketika dia berperang, si orang kafir ini ketika dia sudah terdesak dan mau ditusuk oleh salah sahabat, dia katakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lantas sahabat tadi, sekarang kau baru lantas kita ini diajukan kepada Rasulullah. Rasulullah marah kepada sahabat yang menikam tadi. Apa yang kamu katakan di hadapan Allah nanti dengan kalimat la ilaha illallah? Hasilnya terkolah. Artinya kita tidak boleh menyaksikan. Kita hanya bisa menilai secara zahir. Dia mu'alaf. Tapi dia mengaku Kristen pada istri yang pertama. Seorang muslim boleh nggak punya istri Kristen? Bu, boleh nggak? Boleh. Dia termasuk Iya. Ya, boleh. Hanya saja pengakuannya itu bisa saja bohong. Kita nggak tahu apakah bohongnya masuk Islam, apakah bohong. Udah, kita nggak tahu ya. Baik, tapi kan sebagai zahir kita harus mengambil yang yang positif. Berarti kita katakan dia masuk Islam, hanya dia berbohong dengan masih beragama Kristen. Ini kasihanlah istri keduanya. Siapa suruh dia kawin dengan laki-laki gitu? Demikian. Menikahi laki-laki mu'alaf ini kan besar konsekuensinya. Yang berarti mereka tidak mengerti Islam, baru tahu Islam. Berarti kalaupun si istrinya seorang muslimah,
banyak PR yang harus dia kerjakan. Sementara laki-laki yang lain kan masih banyak yang mau. Banyak kalau ada yang mau. Demikian. Itulah dia. Allahu a'lam bishawab. Pernikahannya sah dan kita ambil zahirnya saja. Kita anggap dia bohong pada istri yang pertamanya. Sementara pernikahan dia dengan istri pertamanya nggak apa-apa. Seorang muslim, ya laki-laki menikah dengan wanita yang Kristen. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. mau bertanya. Ya. Saya kan punya sepupu laki-laki. Oh iya. Saya punya sepupu laki-laki. Dia punya anak 3. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Jadi dahulu waktu pertama itu dia punya anak di luar nikah. Terus kan Ustadz, ya laki-laki. Terus sudah berlangsung lama 20 tahun, anaknya yang kedua itu perempuan menikah dahulu. Tapi bapaknya itu saya nggak tahu lah hukumnya. Nah, dia tahu apa enggak, dia menikahkan anak perempuannya dengan binti ya bapaknya itu. Gitu. Anak laki-laki oke, anaknya anak haram. Ya. Nikah. Ya. Setelah hamil itu nikah kan? Eng- Sebulan. Anak kedua nikah nggak? Saya nggak tahu lah Ustaz, cuma Kita tahu dulu lah. ya, cuma sekarang kan gini Ustadz, eh dia menikahkan anaknya kedua itu kan dengan menyebutkan bintinya dia yang perempuan itu kan. Tapi sekarang dia kan bapaknya itu udah bertobat, terus bapaknya itu meninggal. Tapi anak yang ditinggalkannya itu alhamdulillah anak yang soleh-soleha. Masalahnya begini, anak pertama jelas itu anak luar nikah. Heeh. Nah, setelah Oh. menikah apa tidak? Masalahnya Oh, menikah lah Ustadz, pasti menikah. Oh. Anak kandungnya. Berarti nikah, berarti anak Ah, kedua, ketiganya itu halal. ah, Makanya ya nikah nikah Ustadz ya. Terus Ustadz anak yang ke satu itu menikah tapi tetap pakai bintinya, binnya itu bapaknya. apa itu penipuan. Itu Oh, nggak perlu pakai wali. jadi nggak perlulah diceritakan ya kamu karena keluarganya bilang, oh, ya udahlah Ustadz. Setelah nikah, karena nggak mungkin semenjak dari sini nggak nikah. Nah, itu dia. Oke, Bu. Ya Ustadz. Makasih jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz mau nanya, anak laki-laki di luar nikah, mau akikah itu pakai binti siapa Ustadz? Makasih Ustadz. Oh binti ini. Makasih banyak Ustadz. Bagaimana jika seorang suami istri, om dan tante saya, setiap tengkar selalu ada cerai di dalamnya. Namun suami tidak terang-terangan berkata, kau aku ceraikan. Tetapi si istri suka menantang, kalau berani ceraikan saja. Hal itu sudah berlangsung berkali-kali bertahun-tahun. Kau aku ceraikan. Kau aku ceraikan itu jangan ambil. Kan kau akan menceraikan. Kau aku ceraikan. Lantas ceraikan saja. Kau sudah cerai dalam pernikahan. Ya, kau aku ceraikan. Ini kalimat terjadi atau akan terjadi? Hah? Terjadi ini kan? Kau aku ceraikan. Berarti saat terjadi. Gak perlu datang lagi. Ya sudah oke. Jawabannya. Berarti si istri yang gak paham. Allahu a'lam bishawab, kadang-kadang bahasa ini Bu, kita bisa pahami ketika berada dalam lokasinya, melihat langsung pembicaraannya. Demikian. Kalau seandainya memang kalimat si suami ini, kau kuceraikan itu artinya dia jatuhkan talak, ya sudah jatuh. Dan itu hanya 3 kali. Ya, maka mereka bercerai. Bagaimana hukum pernikahan wanita anak hasil zina yang dinikahkan ayahnya sementara pihak suami mempelai laki-laki tidak tahu calon istrinya itu anak zina? Ya, pada dasarnya nggak sah. Bagi yang nggak tahu nggak ada masalah. Bu, janganlah panjang-panjang kali gini Bu.
Assalamualaikum Ustadz. Ya, ada lagi langsung. Ya, Mau bertanya nih Ustadz ya. tentang pernikahan. Ini ada teman, dia itu menikah tapi masih status istri orang, poliandri. Tapi setelah maksudnya dia masih istri orang, dia nikah suaminya sama suaminya itu masih bersuami gitu. Jadi poliandri ya Ustadz ya. Tapi setelah berapa bulan kemudian dia diceraikan sama suaminya. Itu ya itu enggak yang pertama. Ya. Jadi pernikahan sama suaminya yang kedua itu gimana Ustadz? Salah satu pernikahan tidak sah adalah menikah dengan wanita yang statusnya masih istri orang. Nggak boleh, nggak sah. Jadi nikah lagi dia Ustadz nanti. Hah? Jadi nikah lagi, diperbarui pernikahannya. Ya, diperbaharui setelah dia secara sah diceraikan oleh sang suami. Begini Bu, terkadang ada seorang istri yang ditinggal pergi oleh sang suami karena mencari nafkah, merantau. Tapi tidak ada berita. Akhirnya sudah setahun, 2 tahun, adalah yang suka dengan si istri. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus gugat cerai dulu. Dia pergi ke KUA, dia dikeluarkan surat cerainya. Setelah itu baru dia menikah. Karena kalau tidak ibu nggak punya surat cerai, suami ibu tiba-tiba pulang dan ibu sudah bersuami, ibu bisa digugat dan bisa dipenjarakan 5 tahun. Karena menikah dengan status yang masih istri. Demikian. Karena tidak ada, dia punya surat nikah. Mana surat cerainya? Nggak ada kan? Jadi suruh surat cerainya. Baru kemudian silakan menikah. Setelah itu dikatakan kan kamu belum saya ceraikan. Pemerintah yang menceraikan kita. Punya surat resminya. Begitu. Ya Bu ya. Ya oke lah, karena ibu udah pada banyak yang pulang. Saya kira itu sajalah kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aku da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.